Halo, apa kabar kamu? Semoga baik ya, karena buat saya cuma itu yang penting. Saya mau membacakan kamu sesuatu. Membacakan sebuah tulisan yang waktu itu saya tulis karena saya takut lupa. Saya yakin dengan spontan kamu akan bilang, "Ah, mana mungkin kamu lupa?" Hei Tuhan, apa kamu lupa siapa di antara kita yang punya super memori? Jadi, untuk sekali ini, jangan protes dan biarin saya yang menang. Sebenarnya juga, tulisan ini adalah lanjutan dari tanda titik sebelum kalimat selamat tidur. Nggak tahu kenapa, saya baru bisa sebebas ini menuliskanmu ketika kamu sudah terlelap. Tenggelam jauh dalam mimpi-mimpi yang, entahlah, kamu belum pernah menceritakannya. Tapi saya mau salah satu mimpi saya akhir-akhir ini bisa kejadian beneran suatu hari nanti. Iya, mimpi yang itu. Mimpi yang gak mungkin saya omongin di sini. Jadi bagaimana rasanya? Bangun di suatu pagi yang akan jadi dirimu versi terbaru sampai setahun ke depan. Agak males untuk mengakui ini, tapi yang pasti kamu pasti akan semakin keren dan semakin menginspirasi banyak orang. Beberapa hal yang saya yakini entah juga kenapa bisa seyakin itu. Kamu tuh sadar gak sih sebenarnya saya ini lumayan pelupa. Bahkan di antara teman-teman saya yang paling lemot dan lelet. Dua hal yang sangat mendukung saya untuk jadi pelupa. Tahu ya? Tahu sih kayaknya. Dan ini sebenarnya alasan kenapa saya menulis. Alasan yang jarang kusampaikan ke publik. Tapi sekarang kayaknya akan jadi rahasia umum. Ya sebenarnya nggak pelupa-pelupa banget sih, cuma memang saya cuma bisa mengingat hal-hal yang benar-benar berhasil masuk ke dalam dunia saya. Karena nggak semuanya saya izinkan masuk. Makanya banyak orang gak heran kalau saya kelihatan sangat kesepian. Walau kamu berhasil masuk ke dalam dunia saya, bahkan sangat diterima oleh tiap sudut yang ada di dalamnya, saya akan tetap menuliskanmu walau cuma dalam sebuah kertas yang kamu gak akan bisa membacanya. Tapi gak apa-apa sih. Toh kamu sudah bisa baca saya tanpa perlu berusaha terlebih dulu. Curang banget. Gak adil. Ternyata kamu yang dapat hak veto itu. Hak istimewa untuk bisa melakukan telepati dengan saya setiap waktu. Iya, telepati. Hal romantis yang menurutmu gak lebih dari sesuatu yang logis. Kadang, saya kesulitan untuk bicara sama kamu. Tapi kabar baiknya, kamu selalu memahami imajinasi-imajinasi saya yang mungkin sebenarnya kamu gak benar-benar ngerti. Makasih ya. Makasih gak minta saya berubah. Mungkin itu kenapa semesta saya dan teman-temannya sangat senang denganmu. Mungkin itu juga yang jadi alasan kenapa saya gak kaget kalau ada banyak orang yang mengagumimu. Dan saya sangat berterima kasih untuk itu. Untuk kamu ada di dunia ini. Karena gak ada yang lebih baik dari itu. Bertahun-tahun saya melukis kanvas dengan warna hitam sampai suatu hari pukul 5 sore, kamu bilang, "Sana, semangat terus ya." Kita memang gak akan pernah tahu sama cara kerja semesta.
Tapi saya tahu ada hal baik yang semesta coba titipin buat saya lewat kamu. Dan ternyata hal baik itu adalah warna baru buat kanvas saya. Memang lukisan yang saya buat masih saja abstrak, tapi setidaknya nggak sehitam biasanya. Saya nggak bohong, karena bukan saya doang yang merasa ada perubahan dalam diri saya. Jadi pada suatu pagi, ketika saya bangun rasanya semesta terlihat jauh lebih menyenangkan dari hari sebelumnya. Lalu saya keluar kamar, menyapa semua orang di rumah. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak, masak apa hari ini? Saya jadi orang paling ceria hari itu. Kenal kamu rasanya seperti mengenal diri saya sendiri. Kayak melihat diri saya di cermin. Sama persis dan gak ada bedanya. Sampai saya sadar bahwa kita berbeda. Iya, kayak saya lihat diri saya di cermin. Walau terlihat sama, ternyata kita beda banget. Walau terlihat dekat, semestaku dan semestamu nyatanya sangat berjauhan. Ya, selamanya kamu cuma bisa ada di dalam cermin itu. Kita gak akan bisa sama-sama. Tapi gak apa-apa. Karena saya ingat betul apa yang pernah Pak Sapardi bilang sama saya bahwa ada masalah yang tidak perlu pemecahan. Karena pemecahan terkandung dalam masalah itu. Ruang kedap suara akan menyatukan yang berbeda. Indah sekali. Jadi, semua biar berjalan sebagaimana mestinya. Dan seiring waktu berjalan, kita akan sama-sama menyembuhkan. Hal-hal baru yang mengagetkan walau gak juga terasa asing itu akan jadi buku paling punya makna walau gak pernah dituliskan. Karena beberapa hal memang lebih baik disimpan sendirian, bukan? Rekaman ini mungkin akan tua dimakan usia. Mungkin kita akan lupa. Mungkin semua kesenangan itu akan lebih cepat berakhir dari yang kita kira. Tapi kamu akan terus mengejar mimpi-mimpi hebatmu dan percaya deh. Saya akan selalu kagum sama kamu. Kamu hebat. Gak ada yang lebih membuat saya senang dari melihatmu senang melakukan apa yang kamu lakukan. Saya lega karena kita gak perlu memilih. Saya lega karena kita memahami batas-batas itu. Saya lega karena kita sama-sama dewasa untuk mengerti bahwa beberapa hal sudah erat tanpa perlu terikat. Dan pada akhirnya, kapal itu pulang ke pelabuhannya masing-masing. Saya ke utara, kamu ke selatan, sebagaimana mestinya. Sebagaimana cerita baik yang diselesaikan walau gak pernah diciptakan.